Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang aplikasi hukum Newton ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 81. Dan sebelum mulai menyimak pembahasan ini, silakan berdoa dulu masing-masing. Baiklah, bismillah, kita mulai ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak benda pada bidang datar ya. Nah, sekarang kita belajar tentang gerak benda pada bidang miring ya. Nah, pertama kita harus ingat dulu yang kemarin ya. Kalau pada bidang miring itu ini kan bidang miring ya, membentuk sudut alfa atau boleh theta lambangnya. Kemarin gaya normalnya gimana? Gini, lurus tegak lurus dari bidangnya kan ini, tegak lurusnya ini dia, di siku-siku di sini nih dia. Ya kan? Nah, ketika ada benda seperti ini, kita uraikan dulu gaya-gayanya apa. Ini kan ada gaya normal, tegak lurus ini. Nah, gaya beratnya kemana? Gaya berat itu mau kayak gimana pun bentuk bendanya, mau lurus, mau miring, mau nempel di dinding, mau gantung, pasti W-nya selalu ke bawah. Karena itu harus diuraikan terhadap apa? WX ya, ini tuh W terhadap sumbu X ya. Kemudian ke bawah sini adalah ini si WY ya, WY-nya adalah W cos alpha. Ya gitu. Ingatin aja kalau bidang miringnya seperti ini ya. Ini kan ini lurusnya nih. Ini alfanya jadi di sini. Maka ini kan sudutnya di sini kan samping-sampingan, berarti pakainya cos. Nah, kalau yang ini W sin kan ke sana. Gini kan ya. Gini, terus ketika digeser ke sini berarti antara ini dengan alfanya kan depan-depanan, makanya dia pakainya sin gitu. Kalau mau dijabarin awal mulanya seperti ini ya, ini Miss pindahkan ke buku tulis ya. Misalkan itu gini bidang miringnya. Nah, ini bidang miringnya kan ini ya, ini miring gitu ya. Di sini ada sudut alfa. Kemudian bendanya ada di sini nih. Ya kan? Nah, kita uraikan ada gaya apa saja. Pertama, ada gaya normal ke arah sana. Kenapa? Karena ini kan tegak lurus gini kan. Nah, kemudian ada apa? Ada W. W-nya kemana? Selalu ke arah bawah lurus. Selalu lurus ke bawah, ini W. Maka kita jabarkan terhadap apa? Jadi ibaratnya ini tuh bentuknya jadi gini sekarang. Yang ini ya, berarti ini sekarang sumbu apa? X. Yang ini nih ya, ke sini. Ini adalah sebagai sumbu apa? Sumbu Y. Kayak gitu. Nah, misalkan kan ini ada W, berarti kita uraikan dulu ke sana terhadap apa? Berarti ini W juga, tapi terhadap sumbu apa? Berarti kalau ke sini sumbu X kan, berarti ini WX. Ya, kemudian ke sini juga nih, sudutnya tadi di sini pindah ke sini jadinya sudutnya. Sehingga nih ke sini ya. Tulis. Ini berarti ini sumbu apa kalau yang di sini? Berarti ini WY ya. Nah, kan ini sudutnya di sini, garisnya di sini. Kalau ini samping-sampingan berarti pakainya cos ya. Maka WX-nya di sini sudutnya, sementara ini lurus di sini. Ketika digeser maka akan depan-depanan sama sudutnya. Sehingga pakainya W sin alfa kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini gimana nanti kalau misalkan ditanya, misalkan cari misalkan gaya normalnya. Nah, kita harus jabarkan nih terhadap apa? Terhadap sigma fx dan sigma fy. Misalkan ini terhadap sumbu x nih, misalkan ini bidang miringnya misalkan licin. Bidang miringnya licin, berarti misalkan kalau miring kayak gini bendanya pasti bergeraknya ke bawah kan, melorot gitu ke bawah. Berarti arah gerak bendanya itu yang positif ya, di sini positif, terus ini yang ke arah atas jadi gini. Kayak gini kan ya, karena ke sini berarti yang sininya positif gitu. Ini ke atas ini positif, ini ke bawah negatif. Jadi bukan kalau di Kartesius benar, ini X-nya X yang di sini positif betul, yang di sini negatif, tapi ini ngikutin kaidah arah gerak bendanya gitu. Nanti kalau benda bidang miringnya begini, ini misalkan alfanya di sini ya, kayak gini. Nah, ini kan ke sini gerak bendanya. Berarti nanti kalau misalkan ke arah sini X-nya yang positif, ke sini Y-nya yang positif gitu. Jadi ngikutin arah gerak bendanya kayak gitu ya.
Nah, sigma fx karena dia kan geraknya terhadap sumbu x ya, kan ini melorot ke sini. Ini kan sumbu x, berarti sigma fx-nya sama dengan m dikali a. Sementara fy-nya apa? Yang di sini. Kan dia tidak bergerak nih terhadap sumbu y, berarti fy-nya sama dengan 0 gitu. Nah, kita kerjakan dulu yang ini. Lihat terhadap sumbu y ada siapa saja? Ada gaya normal dan ada wy. N-nya positif, wy-nya di bawah negatif, berarti n min wy sama dengan 0. Berarti n-nya sama dengan wy. N sama dengan wy-nya apa tadi? Yaitu w cos alfa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang ditanya nanti misalkan percepatannya gimana? Berarti pakai sigma fx sama dengan m kali a. Gaya terhadap sumbu x-nya ada siapa saja? Nih, ada w sin, ada wx, tulis dulu deh, wx. Dan gak ada gaya yang lainnya kan? Cuman ada wx aja, berarti ini m dikali a. Nah, wx-nya kita jabarin, jadi apa? Jadi w sin alfa sama dengan m dikali a. Nah, kita tahu rumus w itu apa? M dikali G, ya nggak? Berarti ini M dikali G sin alfa sama dengan M dikali A. Nah, ini kanan kiri ya, ini ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti masanya bisa kita coret ya. Berarti sisa G sin alfa sama dengan A. Ini kalau yang ditanya apa? Percepatannya. Ini kalau yang ditanya apa? Gaya normalnya, kayak gitu ya. Nah, yang Miss jelasin tadi sama kayak yang di buku paket kalian halaman 79, ya nggak? Ini ada bidang miringnya, ini W sin, W cos. Ketika mau nyari gaya normal, yaitu N sama dengan W cos alfa. Ketika mau nyari A, G sin alfa. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Ya tadi rumusnya tuh dapatnya dari sini, kayak gitu, ya. Nah, untuk contoh soalnya kita coba bahas buku paket halaman 87 nomor 38 ya. Kan mirip tuh tadi bidang miring ya, terus licin, terus sudutnya 37 derajat. Nah, coba dibaca soalnya. Sebuah balok bermasa 5 kg. Berarti masaknya 5 kg. Dilepas pada bidang miring licin, berarti nggak ada gaya gesek. Diketahui apabila tan 37 derajat ini adalah 3/4 dan nilai G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan balok tersebut adalah berapa? Nah, kita coba pindahkan ke sini nomor 38 ya. Diketahui, tulis dulu, gambar dulu deh. Gini ya. Ini 37 derajat, kemudian di sini tadi ada bendanya ya. Itu diketahui masanya tadi adalah 5 kg. Ini licin ya. Yang di sebelah sininya yang licin. Maaf. Di sini licin, artinya tidak punya gaya gesek. Kemudian sudutnya 37 derajat dan nilai G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, apa tadi yang ditanya? Yaitu percepatan baloknya. Nah, kayak tadi harus diuraikan dulu ada gaya apa saja. Ke sini ada gaya normal, ya kan? Terus ke bawah sini ada W, terus ada ke sini, ini kan berarti jadi 37. Berarti di sini jadinya WY sama dengan W cos 37. Yang ke sini ya, berarti jadinya ada apa di sini? Ada WX ya. WX-nya apa? Pakainya W sin 37 kayak gitu. Berarti jawab. Karena dia nanyain tentang percepatan, berarti pakai hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Lihat, Fx ya, karena bergeraknya terhadap sumbu X ke sini, gitu ya. Bendanya melorot ke bawah, gitu kan. Sigma Fx-nya ada siapa? Yaitu ada si Wx sama dengan M dikali A. Wx-nya apa? Yaitu W sin 37 sama dengan M dikali A. Nah, W-nya kita jabarkan jadi M kali G dikali sin 37 sama dengan M dikali A gitu ya. M-nya boleh kita coret di sini sehingga tersisa ya G sin 37 sama dengan A gitu ya. G-nya kita tahu 10. Nah, sin 37 kita kan taunya cuman sin 0, sin 30 sampai 90 gitu ya. Ada yang khusus yaitu sin 37 derajat itu 0,6,
Kalau sin 53 itu 0,8 dan kebalikannya. Kalau cos 37 itu 0,8, kalau cos 53 itu 0,6. Jadi sin 37 itu sama kayak cos 53, nilainya 0,6. Kalau sin 53 itu sama kayak cos 37, nilainya 0,8. Nah, berarti sin 37 berapa? Masukin 0,6 sama dengan A. Sehingga 10 kali 0,6 adalah 6, satuannya meter per sekon kuadrat, sama dengan A. Gitu ya. Berarti nilai percepatan gerak baloknya di bidang miring adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang mana? Yaitu jawabannya yang B. Kayak gitu ya. Silahkan contoh soalnya disalin di buku catatan sambil nyalin, sambil dipahami lagi. Kalau memang ada yang bingung gitu, nggak paham, loh kok ini tiba-tiba bisa dapat segini, dapatnya dari mana gitu, silahkan ditanyakan ya, boleh di grup atau japri ke Miss, kayak gitu ya. Nah, berikutnya yaitu silakan dibuka buku paketnya halaman 78, yaitu pembahasannya tentang benda yang digantung dengan seutas tali melalui katrol. Jadi ini ada dua benda ya. Ini ada benda satu dan benda dua gitu ya. Dihubungkan dengan tali ya. Dihubungkan dengan tali terus digantung pada katrol gitu ya. Misalkan yang kiri ini benda 1 atau M1 gitu ya, yang W2 ini benda 2 M2 kayak gitu. Misalkan benda 2-nya lebih berat daripada benda 1, otomatis secara logika bendanya akan bergeraknya kemana? Ke arah M2-nya kan, ke arah kanan kayak gitu. Nah, kalau ke arah kanan kayak gini kita harus jabarkan gaya apa saja yang bekerja pada kedua benda ini dan dihubungkan dengan tali kayak gitu ya. Nah, gimana caranya ini kok bisa muncul kayak gini? Nah, Miss jabarkan di sini ya. Jadi misalkan ini ya, misalkan ini si katrol, kemudian ini ada, nah ini ada benda, misalkan ini M1, kemudian di sini ada M2. Jika M2 lebih besar daripada M1, artinya apa? Massa benda yang kedua lebih besar daripada M1, otomatis M2 lebih berat kan? Berarti bergeraknya bendanya nanti kemana? Akan ke arah kanan atau percepatannya ke arah kanan, sehingga yang arahnya mengikuti arah gerak benda itu nanti nilainya positif gitu ya. Ingetin, jika mengikuti arah gerak benda nilainya positif ya. Contohnya gimana? Nah, misalkan di sini kita uraikan satu-satu. Benda punya massa, berarti dia pasti punya gaya berat. Kemudian dihubungkan dengan tali, artinya dia punya gaya tegangan tali, tulis T1. Nah, begitu juga dengan benda yang kedua. Benda yang kedua punya massa juga kan, berarti ini punya gaya berat yaitu W2. Dan dia dihubungkan dengan tali, arahnya keluar dari benda yaitu T2. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat positif atau negatifnya. Lihat, yang ngikutin arah gerak benda, yang ngikutin A itu positif. Lihat, kan A-nya itu arahnya di mana? Dari sini, dari ke bawah ke atas. Berarti yang ngikutin A gini, yang ke atas ke sini jalurnya itu yang positif. Berarti yang ngikutin jalur A siapa? Yang ke sini. T1 kan, berarti T1-nya positif. Gitu. Kemudian ke sini, ke sini. Nah, ini kan ngikutin lagi nih si W2. Berarti W2-nya juga positif. Nah, artinya selain itu dia negatif. Kayak gitu, berlawanan. Kayak gitu. Ya, ini kalau kasusnya apa? Kalau benda yang kedua lebih berat daripada benda 1 gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ya tadi berlaku tinjau benda 1. Berarti kita ngomongin benda 1 yang ini dulu. Ini dulu, berarti sigma F sama dengan, karena bendanya kan bergerak nih ya, naik turun gitu kan, berarti berlaku M dikali A. Nah, gayanya ada apa saja? Yang di sini ada W sama ada T ya kan, W1 dan T1. Lihat yang positif siapa? Oh, T1, tulis T1. W-nya ternyata negatif, tulis min W1 sama dengan M dikali A. Kayak gitu ya. Nah, karena ini kan M1, tulis di sini M-nya M punyanya 1. Kayak gitu ya. Nah, terus pindah ruas nih. T1 sama dengan apa?
Ini negatif dipindah ke kanan jadi positif W1. Terus ini tulis lagi tambah M1 kali A. Ini anggap saja sebagai persamaan satu gitu ya. Nah, kemudian kita tinjau benda yang kedua. Yang mana? Yang ini berarti tulis sigma F sama dengan sigma F ya, sama dengan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, F-nya ada siapa? Ada W2 dan ada T2. Yang positif siapa? W2. Tulis W2, T-nya min, berarti min T kedua sama dengan M dikali A. Ya, M dikali A. M yang keberapa? Karena ini benda 2, tulis M2 dikali A. Gitu. Nah, kita jadiin T2 sama dengan. Ya, kalau mau jadiin T2 sama dengan gimana? Ini aja pindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri, berarti nulisnya W2 min M2 dikali A sama dengan T2. Atau kalau mau nulis T2 boleh, T2 sama dengan tinggal dibalik aja, berarti W2 min M2 dikali A. Gitu ya. Ini anggap saja sebagai persamaan yang kedua. Nih kalau nggak kelihatan. Gitu. Kalau sudah kayak gini ya, ini mau nyari apa sih? Mau nyari nilai ini, nilai percepatannya berapa. Nah, kalau udah kayak gini, ditulis di sininya. Tulis T1 nilainya sama dengan T2. Nah, masukin T1-nya tadi berapa? W1 plus M1 kali A. W1 plus M1 kali A sama dengan T2-nya berapa? T2-nya W2 min T2 sama dengan W2 min M2 kali A. Berarti ini tadi W2 min M2 dikali A. Ya. Ya udah deh disatu-satuin. Yang punya W sama W, yang punya M sama M, yang punya A sama A juga. Kayak gitu ya. Berarti gimana? Ini tinggal pindah ruas, ya kan? Ini tulis ini kan ini M2A-nya min kan, pindahin aja ke kiri. Berarti tulis M1 dikali A. Ini pindah ke sini jadi positif. M2 dikali A sama dengan ini W2-nya tetap, yang ini pindah ke kanan jadi min gitu. Nah, ini kan sama-sama punya A nih. A-nya kita keluarin. A dalam kurung apa ini? Yang depan-depannya M1 ditambah M2. Ini tuh maksudnya kalau ini dikali pelangi hasilnya yang atas. Coba. A dalam kurung M1 tambah M2 artinya A dikali M1. Berarti kan M1 kali A. Dan ditambah A dikali M2 berarti M2A gitu kan. Berarti ini sama dengan W2 min W1 sehingga dapat A-nya ya, percepatannya. Berarti apa? Dalam kurung berarti ini W2 dikurangi W1 per siapa nih? M1 ditambah M2 kayak gitu. Nah, ini tinggal dijabarin nanti. W itu apa sih? Berarti M2 dikali G, ya kan? Ini dikurang W1 nya M1 dikali G dalam ini per berarti apa? M1 ditambah M2. Kurungnya boleh langsung kayak gini atau misah-misah kayak gini, nggak masalah ya. Yang penting ini adalah rumus akhirnya kayak gitu. Ini syaratnya apa? Jika M2 nya lebih besar daripada M1 ya. Ini ibaratnya apa? Cara cepat. Nah, jika M1-nya lebih besar daripada M2 gimana? Misalkan nih, gini. Misalkan ini tadi katrol gitu ya. Misalkan ini M2-nya gitu ya. Terus di sini ini M1. Misalkan ini M2. Berarti karena lebih berat M1 berarti geraknya kemana? Ke sini kan nanti. Nanti ininya tinggal dibalik aja. Oh, berarti A sama dengan tinggal dibalik, yaitu W1 dikurang W2. Di sini tetap M1 tambah M2. Bedanya di mana? Di sini doang. Kalau lebih berat M2-nya berarti W2 dikurang W1. Kalau lebih berat M1-nya berarti W1 kurang W2. Berarti ini boleh dijabarin jadi M1 dikali G dikurang M2 dikali G per M1 ditambah M2. Nah, gitu rumusnya ya. Ini syaratnya yang berlaku yang ini kayak gitu. Nah, supaya lebih paham kita coba contoh soal ya. Oke, ini untuk contoh soalnya ya. Nah, coba buka buku paketnya halaman 90 nomor 6 ya. Ini
mirip kayak tadi ya, ada dua benda P dan Q dihubungkan dengan tali dan digantung pada katrol ya. Pada katrol yang masanya diabaikan. Jadi untuk bab ini masa katrolnya selalu diabaikan gitu ya. Digantungkan seutas tali ya yang ujung-ujungnya diberi beban P dan Q seperti pada gambar di samping. Jika MP massa si P-nya adalah 3 kg dan massa si Q atau MQ-nya adalah 7 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Besar percepatan masing-masing benda serta B. Tegangan tali T1 dan T2. Nah ini caranya. Kalau yang ditanya cukup percepatan aja, boleh pakai cara cepet, rumus cepet yang tadi. Tapi kalau ditanya tegangan talinya harus dijabarin satu-satu kayak tadi. Nah, coba perhatikan. Massa P itu 3 kg, massa Q 7 kg. Nah, lebih berat yang mana? 3 sama 7. Lebih berat yang 7 kan, berarti bendanya bergeraknya kemana? Ke kanan. Oke, kita pindahin ke coret-coretan ya. Jadi misalkan ini ya, ini ada katrol, kemudian ini ya massa P, kemudian di sini ada massa Q ya kan. Nah diketahui massa P tadi 3 kg, massa Q 7 kg ya kan. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, karena kasusnya di sini MQ lebih besar daripada MP ya, karena 7 lebih besar daripada 3, berarti bendanya geraknya kemana? Ke sini. Ya kan? Berarti ini benda P dulu, ada W punyanya P. Berarti di sini ada tegangan 1 yang ngikutin yang ini tadi. Ya, atau mau Miss ini pakai W1 aja boleh, atau ini mau pakai TP boleh gitu. Yang penting kita tahu yang positif siapa kalau kayak gini. Ini kan arah gerak bendanya ke kanan nih, A-nya. Yang ngikutin A positif, yang ngikutin A siapa? Yang arahnya ke sini. Nih, tanda panahnya lihat. Kan? Di sini dulu. Di sini ada TQ, berarti di sini ada W Q atau T2 deh boleh. Atau ini misalkan W1, ini W2 boleh ya. Berarti yang positif siapa? Yang ngikutin arah panahnya ke sini. Berarti T1 positif. Ke sini lagi W2-nya positif. Berarti W1-nya negatif, T2-nya negatif. Gitu. Yang ditanya bagian A percepatannya, yang B nilai T1 dan T2. Oke, jawab. Kayak tadi, ayo diulang kembali benda 1, tinjau benda 1 yang ini. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Ada siapa aja? T1-nya positif, tulis. W1-nya negatif. Sama dengan M yang keberapa? M punyanya si P dikali A. Ya, berarti kita mau cari T1 sama dengan berarti W1 plus MP dikali A. Nah, masuk ini T1, W1 berarti apa? M punyanya 1 gitu ya, berarti 1 atau punyanya si P gitu ya, kali G ditambah MP dikali A. T1 masanya P tadi berapa? 3, G-nya 10, 3 lagi nih A ya, berarti T1-nya adalah 3 kali 10, 30 tambah 3 A ya, ini masih dalam bentuk persamaan. Persamaan berapa berarti? Persamaan 1. Nah, sekarang kita tinjau benda yang kedua. Ini apa? Sigma F. Ini Miss garisin ya. Sigma F sama dengan M kali A lagi. Nah, yang ini yang positif siapa? W2. T2-nya min. T2 sama dengan masanya siapa? Masanya Q dikali A. Mau kita tulis jadi T2 berarti apa? W2 dikurangin MQ dikali A ya kan? Berarti T2 sama dengan M punyanya si Q dikali G ya kan? W rumusnya M kali G dikurangi MQ dikali A. T2-nya MQ-nya berapa? 7 kali 10, 7 kali A. T2 berarti 70 dikurangi 7A. Ini persamaan yang kedua. Nah, kalau udah begini, tadi berlaku apa? T1 sama dengan T2. Tulis T1-nya 30 ditambah 3A sama dengan
70 dikurangi 7A. Yang angka gabung angka, yang ada huruf sama huruf. Nih, tulis 3A. Ini kan di kanan min, pindah ke kiri jadi positif 7A. Ini 70, ini 30, pindah ke kanan jadi min 30. 3A tambah 7A yaitu 10A. 70 dikurang 30, 40. Sehingga A-nya adalah 40 dibagi 10. A-nya dapatnya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini baru dapat yang bagian apa? Bagian A nih, yang ini tadi ditanya percepatan, dapat A. Nah, sekarang kita ngerjain yang B. Ditanya nilai T1 dan T2. Pakai persamaan yang ini tadi. Cari T1 dulu. T1 adalah 30 ditambah 3A. T1 sama dengan 30 ditambah 3 kali A. A-nya dapatnya berapa? Di 4. Masukin 4. T1 sama dengan 30 ditambah 3 kali 4 adalah 12. Sehingga T1-nya 42. Satuan gaya tegangan tali apa? Tegangan tali itu termasuk gaya, berarti satuannya adalah Newton ya. Sekarang kita cari T2. T2 sama dengan 70 dikurangi 7A. Berarti T2 70 dikurangi 7, A-nya tadi adalah 4. T2 sama dengan 70 dikurangi 28 ya. 7 kali 4 berarti T2-nya sama dengan berapa? Ya, 0 dikurang 8 kan 2. Ini sisa 6. 6 dikurang 2 4. Jadi 70 dikurangi 28 adalah 42, sehingga satuannya sama ya, Newton gitu. Sehingga percepatannya berapa? Oh, percepatannya 4 meter per sekon kuadrat nih, percepatan gerak katrol. Kemudian nilai tegangan T1 dan T2. T1 dan T2. T1-nya 42 Newton, T2-nya sama juga 42 Newton. Karena apa? Karena nilai T1 dan T2-nya sama. Kayak gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini cara untuk mencari tegangan tali gitu. Ini hanya membuktikan saja kalau nilai tegangan talinya itu sama gitu. Sebenarnya mau cari pakai salah satu aja boleh ya, mau karena nilainya kan sama nih. Cukup cari T1 aja atau T doang gitu, nggak masalah ya, karena nilainya pasti sama. Jadi cukup ngerjain yang atas aja boleh ya, berarti cuma 2 cara kayak gini boleh. Yang ini cuman hanya membuktikan saja, hanya membuktikan kalau apa? Kalau nilai T1 dan T2 itu sama, yaitu T1 sama T2 sama 42 Newton kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya nih, hitunglah percepatan, berarti dari sini prosesnya langsung ke sini. Terus nilai tegangan talinya cukup sampai sini aja. Jadi nggak usah, nggak apa-apa karena nilainya sama gitu. Atau bukan pakai cara yang ini tapi pakai cara yang ini boleh, nggak masalah gitu. Yang penting paham konsepnya. Nah, silakan disalin di buku catatannya. Ya, kalau misalkan ada yang masih bingung silahkan ditanyakan, boleh di grup ataupun Japri Kemis ya. Semangat kelas 10, jangan lupa proyeknya yang rangkuman rumus di karton ya. Tulisannya ingat yang besar, yang kelihatan kalau dilihat dari jauh, yang rapih bikinnya. Boleh dikonsultasikan Kemis, difotoin Kemis, terus tanya apakah ini sudah benar ataukah sudah tepat kayak gitu, biar nggak perlu kalian perbaiki lagi kalau nanti udah terlanjur dibawa ke sekolah gitu. Jadi sebelum dikumpulkan difotoin dulu ke Miss. Oke. Semangat kelas 10 ya. Ini kita emang lagi ngejar materi ya supaya materinya selesai, karena seminggu lagi kita akan UAS ya. UAS itu mulai tanggal 30 November dan offline, atau kalian datang ke sekolah insya Allah gitu ya. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik, tugas-tugasnya dilengkapi, dikurangin malasnya, dikurangin main HP-nya ya. Jadi ayo kita belajar fokus dulu karena bentar lagi UAS dan mau rapotan gitu ya. Jadi mohon kesadaran dirinya untuk melengkapi nilai-nilainya ya, tugas dan belajar juga untuk UAS supaya nilainya bagus gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya kelas 10. Kita sambung lagi minggu depan hari Senin ya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.